Kalau kita habis sholat mendoakan buat kedua orang tua cuma satu kali kalimatnya yang kita sampaikan, atau kalau kita menghadiri acara tahlilan, acara selamatan, cuma satu kali menyebutkan kedua orang tua, tapi kalau kita baca munajat satu kali kita bacakan, 5 kali kita bawa kedua orang tua kita dalam doa-doa kita. Acara haul dalam acara munajat ini sudah cocok. Kenapa? Karena begitu satu kali kita baca kitab munajat, 5 kali kita menghadirkan kedua orang tua kita dalam doa kita. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bagaimana kalau doa kita jemaah sekalian? Apakah doa Mas Budi doang malam hari ini untuk ibu dan bapaknya? Tidak. Maka lanjutkan kalimatnya, walil mu'minina, juga dosa orang yang beriman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Malam hari ini Mas Budi mendoakan akan ibunya, nanti kelak Mas Budi punya anak, ya Rob, aku tobat kepadamu. Kalau banyak dosa-dosa kita, jangan sampai dosa-dosa tersebut akan ada imbasnya buat anak-anak kita, kedua orang tua kita, kita bawa dalam doa-doa kita. Kalau kita mengaminkan doa orang habis sholat, paling 1 kali Pak, sekali baca munajat 5 kali. Malam hari ini acara munajat kita gandengkan dengan acara haul. Nih Mas Budi, haul ibunya, ibu bapak sekalian, haul ibunya yang kedua yang bernama Ibu Estuti binti Samireja. Semoga ibunda dari Mas Budi yang bernama Estuti binti Samireja diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dijadikan taman di antara taman sorga dan dihindarkan daripada azab kubur, serta anak keturunan yang ditinggalkan selalu ditabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat-hajat daripada anak keturunan yang ditinggalkan oleh almarhumah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mau hajatan apa saja, doanya ada dalam munajat ini. Orang mau hajatan sunatan, doanya ada di munajat. Orang mau hajatan selamatan, doanya ada di munajat. Orang mau hajatan selamatan nikahan, doanya ada di munajat. Orang mau selamatan, mau syukuran, doanya ada di munajat. Doa apa saja, kegiatan apa saja ada di dalam kitab munajat ini. Bahkan acara haul mendoakan orang yang telah meninggal dunia ada di dalam kitab munajat ini, apalagi mendoakan buat kedua orang tuanya, apalagi mendoakan buat kedua orang tua. Maka di dalam kitab munajat ini, ibu bapak sekalian, ada kalimat secara khusus mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan ibu bapak kita. Maka di dalam kitab munajat ini ada 5 kalimat menyebutkan kedua orang tua, atau ada 5 kali kita
mendoakan buat kedua orang tua kita. Kalau kita habis sholat barangkali mendoakan buat kedua orang tua cuma satu kali kalimatnya yang kita sampaikan, atau kalau kita menghadiri acara tahlilan, acara selamatan, cuma satu kali menyebutkan kedua orang tua. Tapi kalau kita baca munajat, satu kali kita bacakan, 5 kali kita bawa kedua orang tua kita dalam doa-doa kita. Jadi kalau pada malam hari ini Mas Budi membawa acara haul dalam acara munajat ini sudah cocok. Kenapa? Karena begitu satu kali kita baca kitab munajat, 5 kali kita menghadirkan kedua orang tua kita dalam doa kita. Sudah cocok. Nah, mana saja kalimatnya? Kalau yang bawa kitab munajatnya ada di halaman 23. Ada kalimat di situ. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku, wali walidayya, dan ampuni juga dosa kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan ampuni juga orang-orang yang beriman, yauma yakumul hisab, nanti pada hari hisab. Di dalam kalimat ini ada kalimat wali walidayya, kedua orang tua, ibu dan bapak kita. Saat kita baca munajat, maka kalimat yang kita ungkapkan yang pertama buat kedua orang tua kita dalam kitab munajat ini adalah Rabbana ighfirli wa liwalidayya, ya Rabb, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, kedua orang tua yang masih ada ataupun kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Maka cocok kalau Mas Budi membaca ini munajat, membaca ini doa, menempelkan acara munajat dengan acara haul, karena orang tua kita masing-masing, wabil khusus orang tua Mas Budi atau ibunya Mas Budi yang kita haulkan pada malam hari ini, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Bagaimana kalau doa kita jemaah sekalian? Apakah doa Mas Budi doang malam hari ini untuk ibu dan bapaknya? Tidak. Maka lanjutkan kalimatnya, walil mu'minina, juga dosa orang yang beriman. Kalau kita pada malam hari ini adalah kawannya daripada Mas Budi, kalau kita pada malam hari ini adalah sahabatnya Mas Budi, kita bacakan munajat ini untuk ibunya, maka doa kita, karena ada ikatan orang yang beriman, doa kita pun akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya walil mu'minina, artinya doa itu akan sampai bukan hanya anak kandung, tapi orang beriman pun antara sesama saling mendoakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, masih di halaman 23, masih kelanjutannya tuh. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, irhamhuma, kasihanilah keduanya, yakni ibu dan bapak kita, kama rabbayani, sebagaimana kedua orang tuaku mengasihani aku, shaghira, di waktu aku kecil. Ini yang kedua jemaah sekalian, doa-doa kita kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Rabbirhamhuma, lewat kalimat ini Allah tidak menggunakan Rabbighfirli wa liwalidayya, tapi Rabbirhamhuma. Yang irham itu artinya kasihanilah. Dan di dalam Al-Quran yang luar biasanya lagi, seringkali apabila ada kalimat ghafur maka diikuti sama kalimat ar-rahim. Makanya ghafurur rahim, artinya
Irhamhuma itu bagian daripada kalimat mohon ampun kepada Allah, tapi kalimat yang tinggi, kalimatnya kasihanilah. Ini setelah kita menggunakan kalimat yang sebelumnya tadi, Rabbana ighfirli wa liwalidayya, pada ayat yang selanjutnya di surat yang lain, di ayat yang lain, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Cocok berarti. Artinya kalau kedua orang tua kita yang telah mengasihani kita di waktu kita kecil, di mana kalau kita nangis ibu kita mengendong kita, di mana kalau kita haus ibu kita memberikan minuman kepada kita, waktu kita lapar ibu kita ngasih makanan kepada kita, saat kita minta uang ibu kita ngasih uang kepada kita, di waktu kita sedih ibu kita menghibur kita, di waktu kita susah orang tua kita cari nafkah buat kita, ngasih makanan buat kita, saat kita dalam kandungan kita disayang-sayang, begitu kita keluar kita disayang-sayang, sampai umur tua sekalipun kedua orang tua kita masih menyayangi kita, maka kita mohon irhamhuma ya Rabb, kasihanilah mereka ya Rabb, karena mereka mengasihani aku di waktu aku kecil. Maka ibu-ibu sekalian, anak di waktu kecil dikasihani. Karena ada orang yang doa Rabbirhamhuma, Rabbirhamhuma, ditanya kok enggak disampai selesaikan, kama rabbayani shaghira, habis ibu gua dulu mukulin gua mul, katanya begitu. Nanti takut orang Tuhan mukulin juga ibu gua, gitu. Maka jemaah sekalian, pentingnya mengasihani anak supaya Allah mengasihani kita sebagai kedua orang tuanya. Wah, ini hebatnya kitab munajat jemaah sekalian. Itu sudah dua. Kita menyebutkan nama kedua orang tua kita, kita bawa kedua orang tua kita dalam doa-doa kita saat kita baca munajat. Apakah cukup sampai kita memohonkan ampun kepada Allah atau agar Allah mengasihani mereka? Tidak. Ada di halaman 27. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, anugerahkanlah kepadaku, an ashkura, agar aku bisa bersyukur, ni'mataka, akan nikmat-nikmatmu, allati an'amta, yang telah engkau berikan alayya kepadaku, wa ala walidayya, dan atas nikmat kedua orang tuaku, wa an a'mal sholihan tardoh, dan agar aku bisa beramal yang engkau ridhoi, wa adkhilni, dan masukkanlah aku bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihina, pada hamba-hambamu yang soleh. Lihat jemaah sekalian, di dalam kalimat ini, doa barusan, ada kalimat kedua orang tua, wa ala walidayya. Apa kaitannya sama doa yang ini? Buat apa? Buat kedua orang tua. Masya Allah, ini luar biasanya. Kalau yang awal tadi, Rabbana ighfirli wa liwalidayya, agar kedua orang tua dosanya diampuni oleh Allah. Yang keduanya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, agar kedua orang tua kita dikasihani oleh Allah. Yang ini jemaah sekalian, kita membawa kedua orang tua kita atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka agar bersyukur kepada Allah. Coba lihat. An ashkuro, aku bersyukur. Nih kita anaknya yang ngomong nih. An ashkuro, Rabbi auzi'ni an ashkuro, ya Allah, anugerahkanlah kepada aku agar aku bisa bersyukur.
Bersyukur apa? Ni'mataka, akan nikmat-nikmatmu. Ini kalau kita hitung Pak, nikmat Allah nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Nikmat yang mana? Allati an'amta alayya, yang nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada siapa? Kepada saya, kepada kita yang berdoa. Dan enggak hanya itu, wa ala walidayya, dan atas nikmat yang engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Masya Allah. Begitu kita baca munajat, kedua orang tua kita libatkan dalam doa-doa kita, agar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua kita juga kita bersyukur kepada Allah. Tidak hanya kita mohon agar kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, tidak hanya agar Allah mengasihani mereka, kita juga mohon agar kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Bukan hanya kita minta agar kita yang bersyukur Pak, bukan, tapi agar kedua orang tua kita pun bisa bersyukur kepada Allah. Hebat ini. Bahkan setelah kita sebutkan wa ala walidayya, kedua orang tua kita, wa an a'mala sholihan taradha, agar kita juga bisa beribadah yang diridhoi oleh Allah. Nah, wa adkhilni bi rahmatika, kita juga mohon kepada Allah agar Allah menggolongkan kita dengan hamba-hamba yang soleh. Bisa juga lewat kalimat ini agar ibunya Mas Budi di alam kuburnya digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang soleh. Ini hebatnya Pak. Itu sudah berapa itu kalimat kedua orang tua? Sudah 3. Yang keempatnya, ada di halaman 29. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hampir sama kalimat yang tadi ketiga. Di situ ada kalimat wa ala walidayya, atas kedua orang tuaku, atas nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku, agar aku juga bersyukur atasnya ya Rabb. Ini ada kalimat yang sama jemaah sekalian, cuman bedanya adalah kalau yang tadi sampai wa an a'mala sholihan tardah baru wa adkhilni, kalau yang ini wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Setelah kita menyebutkan kedua orang tua kita mohon kepada Allah agar kita bisa berbuat yang Allah ridhoi, juga digandengkan sama kalimat wa aslih li. Artinya apa? Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Artinya apa? Kalau hari ini kita berdoa buat kedua orang tua kita, maka harapan nanti adalah ada anak-anak kita yang berdoa buat kita karena kita mendoakan kedua orang tua kita. Artinya kalau ingin anak-anak kita mendoakan untuk kita, maka doakan juga untuk kedua orang tua kita. Malam hari ini Mas Budi mendoakan akan ibunya, nanti kelak Mas Budi punya anak, anaknya akan mendoakan dirinya. Kenapa? Kalimat waslih li fi dzurriyyati. Oh, ini
Coba tanyakan kepada beberapa ustadz, pernah nggak mereka baca doa ini? Hanya di sini Pak majelis, hanya di sini. Paling banter doanya apa buat kedua orang tua? Rabbana ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling banter itu doang. Pernah nggak ada kalimat ini di bawah? Nggak ada, hampir tidak ada. Makanya kita lanjutkan, ini tubtu ilaika ya Rabb, aku tobat kepadamu. Kalau banyak dosa-dosa kita, jangan sampai dosa-dosa tersebut akan ada imbasnya buat anak-anak kita. Kita mohon pada Allah agar kita pun tidak didolimin sama anak-anak kita atas dosa-dosa kita. Maka kita mohon, ini tubtu ilaika. Nah, ini redaksi yang keempat menyebutkan nama kedua orang tua kita. Dan yang kelima ada di halaman 31 bagian atas, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Rabbighfirli ya Rabb, ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku. Baru waliman dakhala baitiya mu'mina ya Rabb, ampuni juga orang beriman yang masuk ke rumahku. Walil mu'minina wal mu'minat, ampuni juga orang yang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Wala tazidil zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Ini redaksi yang kelima. Kita mohon ampun buat kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya ya Rabb, ampunilah aku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sekarang pertanyaannya Pak, berapa kali kita mohon ampun buat kedua orang tua kita dalam kitab munajat ini? Ada 3. Dan ada 2 kita mohon agar kita bisa bersyukur atas kenikmatan kepada kita dan kenikmatan kepada kedua orang tua kita. Walaupun kedua orang tua kita telah meninggal dunia, barangkali kedua orang tua kita masih meninggalkan hartanya, itu kenikmatan dari Allah. Nah, dari nikmat buat kedua orang tua tersebut, kita mohon agar kita bisa bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Ini yang kita sampaikan pada malam hari ini tentang haul yang diadakan oleh saudara Budi pada malam hari ini. 1 kali kita baca munajat, 5 kali kedua orang tua kita bawa dalam doa-doa kita. Kalau kita mengaminkan doa orang habis sholat, paling 1 kali Pak. Sekali baca munajat 5 kali. Ini dahsyat. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan amaliyah ini.